Hai hai hai. Udah kelihatan ini udah di mana? Ya, ini di Karimun Jawa sesuai thumbnail ya. Ini saya mau ngerekomendasiin beberapa tempat yang saya kunjungi di Pulau Karimun Jawa. Meskipun nggak main air-air, tapi ini adalah referensi mungkin buat teman-teman semua yang mau jelajah ke Pulau Karimun Jawa. Dari mulai akomodasi perjalanan, tiket kapal feri, penginapan atau hotel, sama charter kendaraan, mungkin ya di sini saya akan spill sedikit yang pengalaman saya tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Oke, kita mulai start itu di jam 20.39 malam karena kita harus ngejar ferry di jam 7 pagi-pagi ya. Jadi kita mulai malam, soalnya di perjalanan kita kurang lebih 7 jam. Oke, pertama di sini saya masuk tol Buah Batu, lanjut ke tol Cisumdawu ya. Tol Cisumdawu yang mana biaya tol tersebut kurang lebih sekitar 84.000 rupiah. Jalan masih sepi ya. Dan jalanan masih sepi karena disebut tol baru ya. Jadinya masih sepi di jalan tuh ya, beberapa kendaraan lah. 1-2. Jadi harus hati-hati banget. Jadi kalau misalkan mengantuk dan lain-lain, karena di sana tuh rest area belum ada ya. Ada tapi masih sementara. Kurang lebih 1 jam perjalanan lah kalau dari Buah Batu ke Cisumdawu itu ada di kilometer berapa ya, lupa lagi, pokoknya udah ngelewatin dari Tunnel Twin. Cuman ada 1 kendaraan ketemunya. Mulai rame-rame itu di tol Palimanan. Di tol Palimanan itu udah mulai rame kendaraan ya. Jadi harus ekstra hati-hati karena yang keluar itu bukan kendaraan pribadi, melainkan truk-truk besar, bus antar kota, antar provinsi. Jadinya harus ekstra waspada apalagi malam-malam ya. Udah gelap, mata ngantuk, dan di jalan juga kendaraannya bukan kendaraan yang kecil-kecil tapi yang gede-gede. Jadi harus mulai ekstra hati-hati. Lanjut dari tol Cisumdawu, kita keluar dari tol Kalikangkung ya, masuk ke Demak, ruas tol Semarang. Yang mana biaya dari keluar tol Kalikangkung itu 318.500 rupiah. Yang tadi 84 ditambah 380. Oke, udah sampai di Pelabuhan Jepara ya, jam 2.30 pagi. Untuk keluar tol Demaknya saya nggak videoin, mohon maaf karena ketiduran, tapi info biayanya sekitar 19.000 rupiah ya, keluar tol Demak dari Semarang itu. Oke, tadi tuh udah jam 5 kan open ya, check-in. Jadi kita check-in jam 5 baru check-in, terus sholat subuh, kemudian ini kita nunggu boarding ke kapal, tapi sebagian orang udah ada yang naik ke kapal, tapi kita nunggu beberes dulu karena kita harus ninggalin kendaraan dalam keadaan bersih, terus tertutup juga. Jadi ya apa-apalah, nanti kita cek kita duduk di mana. Cuman pada saat itu kayaknya nggak terlalu banyak kendaraan ya, jadi ya hanya beberapa rombongan yang mau diving aja. Oke, kita lanjut boarding di jam 6.10 karena yang lain udah pada masuk, jadi takutnya kita nggak kebagian spot ternyaman ya, makanya kita juga ikutan lah buru-buru untuk boarding. Kita menggunakan kapal feri Siginjai yang mana harganya kita di 100.000 per pax karena kita ngambil yang ekonomi. Kalau nggak salah, kalau yang VVIP itu kurang lebih sekitar 180 sampai 200-an lah kalau nggak salah ya. Naik kapal feri Siginjai ini itu jamnya kurang lebih waktu keberangkatan di 4,5 jam sampai 5 jam ya.
lumayan cukup panjang perjalanan kita di atas air. Dan ini mulai naik ke atas cari-cari tempat, mau duduk di kursi di dek lantai 2 karena di yang pertama itu tempat kendaraan sama barang-barang, dan ini di lantai 2 atau dek kedua ya, tempat duduk ekonomi itu seperti itu. Tapi kita masih nyari-nyari spot yang enak. Ya, pemandangannya juga subhanallah sekali ya. Ini pagi-pagi, ini setengah 7, jam 6 pas setengah 7 lah kurang lebih ya. Tuh tempat duduknya ya kurang nyaman, jadi kita cari-cari yang agak nyaman karena kalau di situ nanti panas kayaknya tuh ya. Ini banyak rombongan karena pada saat itu ada rombongan pas kita check in tuh di depan katanya kurang lebih 25 sama 60 25 sama 40 lah, kurang lebih 60 orang kalau ditotalin. Oh, ini suasana di kelas ekonomi, tempat duduknya seperti ini. Ya nyaman lah ya, udah ada busa-busanya gitu. Tapi kayaknya kita masih nyari spot yang nyaman nih. Baru pertama kali saya juga naik kapal feri yang segede gini. Dulu pernah tuh ke Nusa Penida, cuman lebih kecil daripada ini ya. Kita jalan lagi, di situ ada musola ya, musolanya bagus, ada AC-nya juga, terus kamar mandinya juga enak, bersih, ada tempat wudhu juga. Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang muslim, kalian masih bisa untuk beribadah. Kalau misalkan kondisinya tidak terlalu berombak, kalian bisa sholat di situ. Dan ini kita masih nyari spot-spot di mana ya yang akan kita duduki, melihat pemandangannya ya, indah banget. Dari ujung ke ujung kita cek and recheck, dan kita cek ke dek ketiga atau lantai ketiga ya. Ada apa di atas? Di atas itu ya sama sih, bisa tempat nunggu, cuman di atas tuh ya kayak ruang terbukanya lah ya. Di situ ada kantin juga, dan di sana saya sempat beli pop mie, terus kopi. Ya harganya relatif murah, terjangkau lah, bukan murah, relatif terjangkau. Tidak memaksa banget 1 cup 50, enggak. Di situ tuh pokoknya 2 pop mie sama 1 cup itu saya menghabiskan uang Rp38.000. Worth it lah ya segitu ya, dengan kondisi di kapal yang nggak ada warung kesana kesini, cuman hanya satu-satunya itu. Dan di sini kita duduk di sini nih, karena yang kanan kiri udah penuh, udah nggak ada spot tempat lagi, masa mau ngemper. Nih, ini sebelum menjalani 4-5 jam perjalanan masih bisa senyum. Udah jalan ya, masih bisa senyum, hahihi, orang-orang pada tidur. Karena 4,5 jam sampai 5 jam itu. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di Pulau Karimun, Jawa. Di sana selama perjalanan saya sempat MABUK ya, perjalanan mabuk laut. Waduh, sampai sempet ditolongin juga sama kru kapal karena saya udah mojok di pojokan toilet, udah keringet dingin sambil menangis karena nggak kuat banget, salah posisi teman-teman. Jadi kalau untuk yang pertama kali jangan di atas, sok-sokan ikutan FOMO, udah di bawah aja, ngemper itu yang paling bener. Oke, di jam 12 lebih 10-an kita bersandar, kemudian kita turun. Di sini kita lagi cari penyewaan kendaraan ya, kanan kiri, lirik kanan kiri, karena di sini tuh nggak ada apa yang kayak hiruk
pikuknya nggak terlalu seperti di wisata yang lain, kayak penjual asongan yang jual maksa kayak gitu nggak ada. Dan di sini juga kita kalau nggak nanya, kita juga nggak dapet kayak penyewaan kendaraan nih. Jadi kita harus cari-cari untuk cari. Oke, akhirnya kita dapet ya rental motor. Satu harinya itu 75.000, karena semuanya juga sama di 75.000 untuk untuk penyewaan motor. Di sini saya dapat 75.000 per motor, jadi 3 hari kurang lebih 225.000. Kalau mobil itu kalau nggak salah denger saya itu kurang lebih 300 sampai 400.000 per harinya ya teman-teman, jadi masih terjangkau lah ya. Oke, ini salah satu pemandangan selama di perjalanan dari pelabuhan menuju hotel yang kita tempatin nanti ya. Kanan kiri pantai, ada juga pemukiman warga. Cuman di sini saya kasih informasi untuk teman-teman semua yang terbiasa dengan kemana-mana deket itu atau kayak gimana, sediakanlah makanan atau cemilan yang karena di sini tuh nggak ada Alfa atau Indomart ya. Selama saya mengitari Pulau Karimun Jawa ini, saya nggak nemu Alfa atau Indomart. Tapi kalau untuk warung-warung atau kelontong kayak gitu ada banyak ya. Ya itu kan pilihan ya, kembali lagi ke kalian. Oke, setelah sekian perjalanan, kurang lebih sekitar 30-40 menit di perjalanan, kita sampai juga di penginapan kita. Kita nginep di salah satu hotel yang namanya Royal Ocean View ya. Di sini kita menginap 3 hari 2 malam. Yang mana per harinya itu kurang lebih sekitar 800.000 ya. 800.000. Dan pemandangannya gak kalah bagus dari spot-spot wisata lainnya. Di sini juga ada kolam renang, fasilitasnya itu pemandangan pantai yang menakjubkan banget. Soalnya di sini langsung ke timur ya, jadi bagus untuk pagi hari sunrise. Di sini bagus banget pemandangannya. Jadi ya gak sia-sia lah nginep di sini, pokoknya worth it lah. Oke, ini hari kedua ya, kita hari kedua lah, baru semalam nih kita di sini. Kemarin kita nggak explore, capek banget, apalagi jet lag lah, udah mabok laut, jadinya nyampe langsung tidur. Bangun-bangun udah maghrib lah kita ya, maghrib terus langsung dinner kita, terus langsung tidur lagi karena bener-bener capek banget. Jadi kita bisa explore hotel itu di hari kedua ya, pagi-paginya sebelum keluar untuk explore Pulau Karimun Jawa. Nah, ini salah satu view di tempat kita menginap. Ini jadi tadi pagi tuh di sini ada sunrise ya, cuman kesiangan. Kita ini keluar sekitar jam 6:30 pagi. Jadi orang-orang tuh mungkin udah keluar dari jam 6. Soalnya di sini tuh terbit matahari tuh jam 5:44 gitu lah. Kayak di hotel kami menginap di sini ada 2 dermaga ya. Di sini satu yang dekat kamar hotel kita, dan yang sebelah sana itu di Frapet Beach, salah satu fasilitas dari hotel juga. Jadi itu beberapa kamar langsung ngadep ke arah laut ya, ke arah timur. Jadi mereka nggak usah keluar, langsung kelihatan tuh sunrise-nya, buka gorden langsung kelihatan. Tapi di kamar kita juga tetap kelihatan kok, cuman hanya 75%-nya lah. Cuman ya segitu juga worth it ya. Di sini saya udah bisa senyum. Semalaman saya tepar, bisa hahaha. Jadi ready lah untuk jelajah keliling Pulau Karimun Jawa ya, dari ujung ke ujung. Kita jalan, kita explore. Cuman kita nggak bisa explore wisata airnya, karena memang saya agak sedikit nggak mau ya untuk naik lagi kapal terombang ambing di atas lautan. Jadi kita explore-nya di darat aja ya. Oke teman-teman. Oke, ini sekitar jam 10 pagi ya. Pertama explore
Kita ke arah atas dulu dari arah pulau itu ya. Pertama kita jelajah ke ada salah satu bandara baru ya, baru direvitalisasi kayaknya tuh, namanya Bandara Dewa Daru ya, Dewa Daru di Karimun Jawa ini, tapi belum operate secara komersil, baru charter aja kata petugas bandara tersebut. Ini lumayan cukup panjang untuk runway atau landasannya ya, jadi mungkin sekitar kelas pesawat propeller itu bisa untuk landing di sini, cuman katanya belum bisa karena lagi revitalisasi atau lagi perbaikan gitu ya. Tapi kalau pesawat charter yang mungkin lebih kecil bisa lah di sini untuk landing. Infonya seperti itu. Jadi kita mulai dari arah atas, dan ini kita ada di sebuah dermaga ya, dermaga biru banget. Di sini tuh di bawah pohon duduk neduh, wah sambil minum gitu ya, enak banget lah pokoknya di sini, sepoi-sepoi angin, menikmati. Di sini ada sekitar 1 jam kami duduk di bawah pohon menikmati pemandangan sama menikmati suasana. Cuman untuk kedepannya lagi kita nggak lupa saya video. Pokoknya kanan kiri itu kebanyakannya pohon mete ya, jambu monyet kalau nggak salah tuh. Jadi pokoknya kita sampai ke pelosok-pelosok sampai ngabisin aspal lah kita tuh. Cuman lupa nggak ke shape. Begitulah. Dari atas kita lanjut turun ke Bukit Love ya, Bukit Love Karimun Jawa. Di sini juga pemandangannya cuman panas banget. Di sini tuh sekitar jam 1 siang. Jadi dari atas turun sekitar 1 jam. Jam 11 sampai jam 12 sekitarnya itu 1 jam di atas terus ke bawah. Dari Bukit Love lanjut ke Pantai Bobi. Cuma di sini saya nggak bikin video, jadi hanya foto-foto aja ya. Di sini pasirnya putih banget. Dari Pantai Bobi kita lanjut ke Pantai Gelem ya. Pantai Gelem ini sebelahan sama Sunset Beach. Wah, di sini juga kalian bisa renang, bisa menikmati view menuju sore hari. Yang mana di sini tuh namanya juga kan Pantai Gelem atau Sunset Beach. Jadi matahari terbenam tuh di sini, wah ketoro banget, kelihatan banget cantiknya. Pokoknya di sini tuh saya sekitar jam 5 sore sampai jam setengah 7. Ini pantai Sunset Beach-nya ya. Jadi nggak kalah bagus kayak Bali. Banyak bule juga di sini. Dan ini beberapa foto-foto di Pantai Gelem sama di Sunset Beach ya. Lihat matahari terbenam karena bikin video kepanjangan, terus kita gak bisa nikmatin suasana sekitar, jadi ya inilah foto-fotonya ya. Habis dari Pantai Gelem kita pulang, dan di jalan tuh sangat gelap tapi ada pencahayaan. Dan yang terakhirnya kita di hotel yaitu hari ketiga. Ini pagi-pagi kita masih bisa menikmati pemandangan sunrise ya di dalam hotel kami, di dalam kamar. Jadi nggak usah keluar. Dari sini juga kelihatan dari awal mulanya terbitnya matahari sampai agak tinggi sedikit ya. Dan inilah selama 3 hari kami di Karimun Jawa. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.